Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua ya? Baik, Bu. Mantap sekali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Nah, sekretaris. Siapa yang tidak hadir? Mutia, Lana, Ira, terus kita lagi. Ada 4 berarti ya. Tanah airku Indonesia, Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, hari ini seperti biasanya kita akan belajar geografi. Sebelum kita belajar geografi, lihat di depan. Ya, jadi lihat di depan. Ibu mau tahu bagaimana perasaan kamu pada hari ini. Nah, yang sedih nomor 1, bahagia nomor 2, 3. Yang ini sakit, yang keempat kecewa, yang kelima marah, yang keenam senyum. Nah, silakan pilih salah satu dari yang menggambarkan perasaanmu pada hari ini. Nomor 1 ya. Hendra, nomor 5. Nomor 5. Marah. Ya, coba alasannya kenapa marah? Bukan karena HP-nya Ibu ambil. Ya karena HP-nya Ibu ambil. Kalau Ibu jadi kamu, Ibu marah nih karena HP-nya Ibu ambil. Kalau ibu yang benar marah. Oh iya, boleh. Kalau Caca, nomor berapa Caca? 6. Nomor 6. Senyum. Kenapa hari ini kamu penuh dengan senyum? Oh, karena senyum itu ibadah. Ocha, mana Ocha? 3, Bu. Nomor 3. Kalau Dita, nomor berapa Dita? Senyum. Kenapa kamu senyum Dita? Oh, hari ini penuh dengan senyuman. Sudah, setelah kita menggambarkan perasaan kita masing-masing lewat emoji di depan, dan Ibu sudah menerangkan perasaan kalian pada hari ini, mari kita coba rileks, duduk bersender di kursinya masing-masing, letakkan tangannya di bawah, letakkan di atas kaki. Sudah, boleh sambil pejamkan mata, tarik nafasnya pelan-pelan, kemudian lepaskan pelan-pelan. Dan keluarkan semua perasaan yang tadi yang kamu rasakan, keluarkan, hilangkan, konsentrasi. Mari kita sama-sama hari ini. Yuk kita ulangi lagi, sama-sama kita rasakan, tarik nafasnya, keluarkan perlahan-lahan, relax, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini mungkin sudah Ibu bagikan kepada kalian. Yang pertama, kalian siswa mampu memahami dinamika atmosfer melalui berbagai sumber media dengan kehidupan nyata. Yang kedua, siswa atau peserta didik mampu menganalisis karakter lapisan-lapisan atmosfer bumi. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat alat peraga karakter
lapisan atmosfer. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, dan Ibu sudah memberikan link ini kepada kalian. Link ini kita sekarang akan membuat media lapisan atmosfer. Nah, sudah dibawa alat-alatnya, Nak? Sudah lengkap? Sudah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang lapisan atmosfer, karakteristik lapisan atmosfer dan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, pernah nggak lihat ke atas langit? Nah, apa yang kamu lihat? Awan. Kemudian apa lagi? Burung. Pesawat. Angin. Matahari. Bulan. Bintang. Nah, yang kamu lihat ada matahari, ada awan, ada bulan, ada bintang, ada burung, ada pesawat. Itu merupakan lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer di mana lapisan yang paling dekat dengan bumi. Nah, ada beberapa lapisan-lapisan yang ada di bumi kita. Nah, mungkin sudah Ibu bagikan linknya, ada link Canva, ada poster, ada artikel, sudah juga link untuk artikel. Siapa yang sudah baca link artikel? Saya, Bu. Iya, Pak Gil. Yang sudah saya baca, melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa. Melindungi bumi dari berbagai benda-benda luar angkasa. Itu manfaat gitu ya. Itu manfaat dari atmosfer tersendiri. Kemudian ada lagi yang sudah baca link artikelnya? Agus, silakan Agus. Menjaga suhu bumi dari suhu yang ekstrim. Ya, berarti manfaat dari atmosfer yaitu menjaga Bumi dari suhu yang ekstrim. bumi dari cuaca yang ekstrim. Nah, itu yang dibaca, yang didapat dari Fadil dan Agus mengenai artikel. Nah, kalau tadi temannya sudah membacakan artikel, Ibu ada membagikan sebuah poster. Nah, siapa yang sudah membaca poster? Saya, Bu. Kamu, apa yang kamu dapatkan dari poster tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Dinda. Atmosfer berada di bawah. Kemudian ada satu lagi. Kemarin ada Ibu membagikan link Canva. Yang kemarin link Canva. Siapa yang sudah membaca link Canva? Yogi, silakan Yogi. Setelah membaca link yang Ibu berikan, saya mengetahui bahwa bumi memiliki 5 lapisan, yaitu eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan stratosfer. Stratosfer. Jadi berarti Yogi mendapatkan pengetahuan baru. Ternyata lapisan atmosfer itu ada 5 lapisan. Ya, yang lain nggak tahu ya. Yang pertama lapisan apa? Troposfer. Apa? Stratosfer. Kemudian troposfer. Kemudian ayo apa? Stratosfer. Mesosfer. Jadi ada 5 lapisan. Lapisan bumi. Berarti bagus sekali. Kita sudah membaca sama-sama link yang sudah Ibu bagi sebelum pembelajaran ini dimulai. Nah, apa itu atmosfer? Sudah mulai nih. Apa itu atmosfer? Nah, jadi ketika kita pembelajaran hari ini, kita harus tahu dinamika atmosfer. Sebenarnya apa sih atmosfer? Itu kan? Nah, atmosfer adalah lapisan pelindung bumi yang berada di bagian luar bumi kita. Banyak manfaat-manfaatnya. Tadi contohnya si Fadil tadi mengatakan salah satu manfaat dari atmosfer. Apa tadi Fadil? Melindungi bumi. Iya, melindungi bumi dari benda-benda angkasa. Kemudian Agus juga menyebutkan lapisan atmosfer, fungsi lapisan atmosfer apa tadi, Gus? Melindungi bumi dari suhu yang ekstrim. Iya, dari suhu ekstrim. Nah, itu bagian atau manfaat dari atmosfer. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan pembuatan lapisan atmosfer.
bahan-bahannya sudah dibawa nak? Sudah. Coba dikeluarkan bahan-bahannya yang sudah dibawa masing-masing. Silakan dikeluarkan bahannya masing-masing. Sudah. Ini bahan yang dibuat untuk kerja kelompok ya. Ini sudah lengkap. Sudah, yang ini sudah. Dan yang ibu lihat sudah lengkap ya semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai praktik, ini adalah yang tadi yang dikatakan oleh kawannya, salah satu kawannya yaitu Adinda. Adinda ini mengatakan salah satunya adalah ciri-ciri dari atmosfer. Jadi ya, ini sudah ibu bagikan di grup kita masing-masing, sudah dibaca. Kemudian ini ciri-cirinya, ciri-ciri atmosfer. Kemudian ini adalah fungsi dari lapisan atmosfer. Ya, ini dia. Kemudian ini adalah gejala-gejala optik dari lapisan atmosfer. Nah, ini kita masuk ke lapisan atmosfer. Nah, tadi seperti yang Yogi bilang, lapisan atmosfer itu ada 5. Ya, lapisan atmosfer itu ada 5. Yang pertama ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan yang paling dekat dengan bumi adalah lapisan troposfer. Nah, di situ kalian lihat ada ciri-cirinya. Nah, di sini praktek kita hari ini, kalian membuat miniatur alat peraga dari bahan-bahan yang sudah kita bawa ini membuat miniatur atau alat peraga lapisan atmosfer. Jadi yang ibu harapkan di sini nanti ditunjukkan lapisan yang lalu ya praktek apa kemarin kita? Gunung. Pembuatan miniatur gunung ya, gunung tipe letusan gunung api waktu itu ya. Nah, jadi ini sudah ibu kelompokkan berdasarkan penilaian yang ibu berikan pada praktek sebelumnya, yaitu lapisan apa namanya, bukan lapisan, tipe letusan gunung api. Nah, pada setiap kelompok ini akan ibu bagikan LKPD sambil mengerjakan prakteknya, sambil kalian mengisi LKPD. Jadi LKPD ini diisi satu kelompok hanya satu saja, tapi tetap berdiskusi. Paham? Paham? Silakan sambil mengerjakan yang praktek tadi, alat peraga.
Hasil kerja dari kelompok 3. Bagikan hasil kerja dari kelompok 3. Silakan mulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alat peraga. Alat dan bahan serta pembuatan alat peraga ini akan dibacakan oleh Rafika. Alatnya adalah gunting, pisau, uas, lem tembak, styrofoam, kertas origami, bola, dan cat keluarga. Cara pembuatannya adalah yang pertama, memotong karton lalu dibentuk dengan bentuk lapisan atmosfer. Setelah dipotong, dicat berdasarkan urutan warna. Yang kedua adalah memotong styrofoam. Yang ketiga, memotong bola menjadi 2 bagian sebagai bumi. Yang keempat, mengecat bola seperti bentuk bumi. Yang kelima, tempelkan karton yang sudah berwarna di styrofoam, lalu membentuk origami menjadi pesawat, awan, bintang, dan lain-lain. Tempelkan bola pada styrofoam, lalu tempelkan awan, pesawat, bintang, dan sebagainya berdasarkan urutan lapisan. Tempelkan nama-nama lapisan berdasarkan urutan agar terlihat lebih indah. Kami menambahkan miniatur kecil seperti karton dan pohon kelapa. Terima kasih. Setelah itu kami akan menjelaskan lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan yang menyelimuti planet termasuk bumi. Lapisan atmosfer berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata, yaitu atmos dan sphaira. Atmos berarti uap air atau gas, dan sphaira berarti selimut. Kita mulai dari lapisan yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Pada lapisan inilah kita dapat melihat fenomena alam seperti petir, hujan, dan lain-lain. Dan pada lapisan ini pula terdapat awan. Lapisan kedua adalah lapisan stratosfer. Lapisan ini memiliki suhu dingin dan ditempati oleh lapisan ozon. Lapisan stratosfer ini adalah lapisan di mana pesawat terbang dapat melintas. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Di lapisan ini suhu mulai berkurang karena ketinggian lapisan mulai bertambah. Lapisan inilah yang melindungi bumi apabila ada benda-benda langit masuk ke bumi, salah satunya seperti meteor. Ketika ia melewati lapisan mesosfer, maka meteor tersebut akan terbakar dan terurai hingga menjadi abu dan akan mengurangi dampaknya apabila menghantam bumi. Lapisan keempat adalah lapisan termosfer. Lapisan ini memiliki suhu yang paling tinggi dan lapisan ini pula terletak di atas 80 km dari permukaan bumi. Bagian atas dan lapisan ini dibatasi oleh termopause. Lapisan termosfer atau bisa kita sebut juga adalah ionosfer merupakan lapisan di mana terjadi ionisasi, yaitu penguraian oksigen menjadi oksigen atomik. Pada lapisan ini memantulkan gelombang elektromagnetik dan gelombang radio yang amat sangat bermanfaat bagi perkembangan telekomunikasi. Dan lapisan yang terakhir adalah exosfer. Lapisan ini adalah lapisan paling jauh dari permukaan bumi. Lapisan ini terletak sekitar 800 km sampai 3260 dari permukaan bumi. Lapisan exosfer ini juga berfungsi sebagai area transisi antara atmosfer bumi dengan ruang hampa di alam semesta. Sekian presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Kita mulai? orang seharusnya yang masuk. Ya? Kita mulai ya. Oh belum? Ya, ini pembelajarannya, soalnya mengenai pembelajaran hari ini. Jadi bukan yang minggu-minggu kemarin.
Silakan lihat soalnya. Oh, enggak. Yang termasuk ke dalam gas yang terkandung dalam atmosfer. Gas yang termasuk ke dalam atmosfer. Mana yang termasuk ke dalam gas atmosfer? Yo, 12, 11, 10, 9. Jawaban yang benar warna pink. Hanya 3 orang yang menjawab. Yang paling banyak oksigen. Yang paling banyak oksigen. Dan kita lanjut ya. Ya, siapa juara satunya? Lana. Yang kedua Naila. Yang ketiga Andra. Anda 3 orang yang benar. Ya kan 3 orang yang benar. Lanjut. Stratosfer. Sudah? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya, kecuali. Berarti yang bukan. Jawabannya warna biru. Terbentang 15 km dari permukaan bumi. Hanya 4 orang yang menjawab benar. Siapakah rankingnya? Lana turun ke bawah, Naila, Lana, Ocha ya, Nabi, Andra. Lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya. Salah satu manfaat atmosfer bagi kehidupan adalah salah satu manfaat, hati-hati dengan soalnya. Manfaat kan? Iya, manfaat dari atmosfer. 2, 1. Ya, siapa yang benar adalah ini. Hari ini tepuk tangan untuk kita semua, banyak kan yang ya, jawabannya warna kuning. Siapakah yang juaranya? Cepat. Naila, Lana, Nabil naik ke atas. Semangat terakhir. Ayo, semangat terakhir. Yuk, jangan salah membaca soal. Silakan. Empat, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah warna hijau. Warna hijau. Siapakah yang ranking 1 ya? Kita lihat. Ranking 3 bukan? Yang 2 Naila. Yang pertama siapa ya? Ana. Dan berarti yang juara 1 di sini Lana, juara 2 Naila, juara 3 Agus. Agus tiba-tiba melonjak dari 3 ya Gus ya. Dan ini nanti untuk rekap dari nilainya nanti Ibu bagikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Dapat kita simpulkan atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah, ayo siapa yang bisa? Ya silakan. Wah, Naswa. Kesimpulan adanya atmosfer dapat melindungi bumi dari benda-benda langit seperti meteoroid serta sebagai tempat bagi pesawat atau satelit menyampaikan bumi. Atmosfer juga memungkinkan terjadinya pengangkutan uap air melalui sirkulasi.
adanya cuaca seperti cerah, berawan, atau hujan adalah dampak dari adanya atmosfer. Iya, jadi dapat kita simpulkan hari ini yang paling gampang kita simpulkan adalah lapisan atmosfer adalah lapisan tempat atau lapisan bumi untuk melindungi dari bumi untuk benda-benda angkasa. Itu benda-benda yang jatuh dari atas, dari benda-benda angkasa itu jatuh ke bumi itu nggak langsung, tapi dihadang oleh lapisan atmosfer. Kemudian ada matahari. Matahari tidak langsung kena ke sinar ultraviolet ya, tidak langsung kena ke bumi. Kalau bumi kita ini langsung matahari sinarnya langsung kena ke kita, kena ke bumi kita ini, mungkin kita nggak akan bertahan seperti saat ini. Ini aja dengan suhu yang seperti ini saat ini pada bulan puasa ini suhunya panas, kita sudah mulai gerah. Bahkan ada yang nggak tahan, enaknya di rumah aja dengan kipas angin ya kan? Nah, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim nanti akan ibu bagikan lagi linknya di grup kita, grup student ya, student 10-nya 1. Nanti akan ibu bagikan linknya mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Silakan belajar di rumah. Nanti pertemuan berikutnya kapan kita jumpa lagi, mungkin habis lebaran kita belajar aktif, itu nanti ibu tinggal menjelaskan sedikit ya. Nah, sudah sekian untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima, dapat berguna bagi kita. Amin. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.